Rasulullah SAW juga bersabda, kalau kau melihat taman-taman surgaku, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana taman-taman surgamu itu? Rasulullah bilang, tempat-tempat di rumahku, di masjidnya Allah, di mana dibacakan ayat-ayat Quran dan belajar ayat-ayat Quran, itu adalah taman surgaku. Dan di situ ada puluhan ribu malaikat, insya Allah bersamai kita pada pagi hari ini, menenangkan hati kita, mendoakan kita, menurunkan sakinah mawaddah warahmah untuk kita semua. Semoga Allah ridho dan memberikan semua keutamaan tersebut pada kita di pagi hari. Lepas ini. Di sana ya. Saya kalau gitu izin berdiri boleh ya Bapak Ibu? Oh, ada. Ya, jadi best practice itu maksudnya adalah latihan tentang apa itu sehat paripurna berbasis Al-Quran. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran, sih boleh berdiri aja Bapak Ibu. Mohon izin suami tercinta. Jadi ini adalah ayat-ayat Al-Quran tentang kesehatan. Tahu ya, orang sudah bilang bahwa Quran ini adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Termasuk salah satunya adalah kesehatan. Isyaratnya ada di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Di surat tentang Al-Quran ada di surat Yunus, manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh. Jadi Quran itu adalah penyembuh. Penyembuh yang tidak ada kesembuhan kecuali darinya. Kalau dibuka tafsirnya seperti itu. Kemudian isyarat tentang obat, bahwa kami turunkan dari Al-Quran satu yang menjadi penawar dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim. Nah ini hadisnya Bapak Ibu. Ini hadis yang mungkin populer tapi kita suka lupa gitu ya, bahwa ternyata Rasulullah pernah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun dalam keduanya ada kebaikan. Kalau kita sakit, Rasulullah bilang diangkat derajatnya, diampunkan dosanya, dibukakan pintu surga untuknya. Tapi secara general Rasulullah menyampaikan bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai. Dan kalau kita membaca sirahnya Rasulullah, Rasulullah hampir tidak pernah sakit kecuali menjelang kematiannya. Jadi ini satu contoh role model untuk kita semua. Dan ketika berbicara tentang penyakit, Rasulullah menyampaikan bahwa Allah menurunkan penyakit beserta obatnya dan dijadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Jadi semua penyakit ada obatnya. Nah ini masuk ke dalam disertasi saya. Jadi coba lihat sebenarnya undang-undang kesehatan tuh bicaranya apa sih sehat? Ternyata sehat itu adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi sehat itu bukan cuma kepalanya nggak pusing Bapak Ibu. Sehat itu bukan cuma darahnya normal. Sehat itu banyak komponennya. Ada komponen sehat fisik, sehat emosi, sehat spiritual yang paling penting, sehat sosial, dan juga sehat ekonomi di belakang kita lihat. Terus apa yang karena waktu COVID, prokes menjadi satu-satunya jalan bagaimana kita untuk menghindari preventif, promotif, dan kuratif agar tidak terjadi keparahan. Jadi prokes itu rangkaian langkah atau aturan yang dirancang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan individu. Di disertasi saya itu bikin prokes, gimana sih Quran bicara tentang kesehatan yang dirancang tentang kesehatan. Riset terbaru yang sudah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Apa itu perilaku sehat? Adalah semua aktivitas. Ini di belakang ada. Semua aktivitas kegiatan peraturan pada itu adalah mati, karena juga kasih, ini maupun tidak dapat diawali dan berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Kalau kita kembali ke dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda dan manusia berupa menjaga. Apa Bapak Ibu? Satu yang sehat, lima pengeluaran malas dan alasan. Padahal itu dua iman yang luar biasa. Kalau kita sudah tidak sehat, itu Bapak Ibu ya sampai itu.
Nah, ini kami nanti belakangan aja dan kirim linknya sama Pak Marwan bahwa ini tentang seperti apa tubuh kita, ternyata seperti pabrik raksasa yang sangat luar biasa fungsinya. Nanti ada linknya Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Kita mungkin tahunya cuma kulit luar kepala musim, tapi ternyata di dalamnya baik NASA, baik dokter, itu sudah meneliti dahsyatnya tubuh kita sekarang. Istilahnya udah apa tuh masalah kesehatan di Indonesia? Bapak Ibu dalam posisi pastinya paling banyak. Tapi ternyata itu tidak masuk dalam negara 50 paling sehat itu 50 paling sehat aja tidak masuk Bapak Ibu. Saat pandemi COVID ada dokter tenaga medis itu tertinggi di dunia meninggal dunia. Data. Kemudian menurut WHO Indonesia negara paling mager malas gerak di dunia nomor satu. Ini padahal kalau kita lihat itu kan luar biasa ya. Tapi ternyata Indonesia negara paling mager nomor satu di dunia. Malas gerak. Tapi kami hitungnya jalannya di bawah 3,8 per hari. Hitungnya sederhana itu gitu. Masya Allah. Banyak 20% anggaran kesehatan. Jadi kemarin waktu saya sudah membantu Menteri Kesehatan yang operasi ilmiah. Waktu saya dia bilang Kementerian Kesehatan itu harusnya menyehatkan orang, bukan menyembuhkan orang sakit. Tapi nanti promotifnya belum ya, 70% anggaran itu digunakan untuk mengobati orang sakit. Kenapa orang itu sakit? Nanti di belakang ada dari olahraga. Jadi masyarakat itu masih belum paham bahwa penting sekali menjaga kesehatan. Sekali lagi saya juga masih belajar dari yang sudah istiqomah yang sudah anak saya dan guru saya. Kalau saya masih belajar. Nah, ini data mortalitas, angka kematian dasar, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, harapan hidup, penyebab utama kematian. Ini yang apa namanya yang ada di Indonesia menyebabkan kita tidak masuk dalam 50 negara paling sehat di dunia. Karena itunya masih tinggi dari angka kematian. Nah, tantangan pembangunan kesehatan, industrialisasi kurang bergerak tadi, kurang waktu olahraga di era digital, makan terlalu berlebihan yang tidak sehat. Ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, apa itu? Kalau gula yang berlebih, lemaknya berlebih, garamnya berlebih, sakitnya diabetes mellitus, stroke, obesitas, kena jantung koroner, hipertensi, gagal ginjal. Ini adalah 3 penyakit PTM namanya Bapak Ibu. PTM itu adalah penyakit tidak menular atau sistemik yang disebabkannya sebenarnya itu bisa dicegah. Disebabkannya karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, 80% penyakit yang tidak menular disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat sekali lagi. Karena itu perlu protokol kesehatan paripurnanya. Kenapa? Karena perilaku ini 26,1 penduduk kurang aktivitas fisik. Ayo, angkat tangannya siapa yang tiap hari jalannya lebih dari 3.000 langkah. 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Benar apa benar? 36,3 penduduk di usia 15 tahun ke atas merokok. Perempuan usia 10 tahun ke atas sudah merokok. Ini datanya yang ngeluarin WHO dan Kementerian Kesehatan lagi-lagi, bukan data yang dikalah. Kemudian 4,6 penduduk di atas usia 10 tahun mengkonsumsi alkohol di negara yang paling besar penduduknya muslim di dunia dan masjidnya terbanyak di dunia. Ini PR buat kita semua. Nah, bagaimana solusi masalah kesehatan? Hanya satu, jalankan pola hidup sehat paripurna. Karena menurut WHO bahwa 80% penyakit tidak menular disebabkan oleh hidup yang tidak sehat. 10 penyebab kematian di Indonesia, Bapak Ibu, disebabkan karena penyakit tidak menular. Jantung tidak menular, hipertensi tidak menular, gagal ginjal tidak menular, diabetes tidak menular. Tapi ternyata korbannya yang paling banyak meninggal karena hal tersebut. Nah, ini bagian dari naskah disertasi saya. Apa sih sehat paripurna? Sehat paripurna itu ada dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36. Jadi ini bukan karang-karangan Bapak Ibu. Ini beneran ada Undang-Undang Kesehatannya 2009. Itu berarti sudah lebih dari 15 tahun. Ngomongin
Sehat itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah sehat fisik. Keadaan tubuh yang bebas dari penyakit, mampu menjalankan fungsi-fungsi tubuh secara normal. Nah ini apa tuh? Sehat fisik itu komponennya ada 4 yang paling utama. Yuk kita cek list yuk. Makanan, ini ada nanti di Quran, di belakang ada semua ayat-ayatnya. Bapak, semua presentasi saya dan Dokter Indra itu right to copy. Jadi boleh disebarkan. Kalau orang-orang copyright gitu ya, izin dulu. Kalau kita nggak right to copy, bagiin aja. Biar jadi amal saya. Jadi Bapak boleh dengerin, nanti Bapak tinggal saya share ke Pak Mazhar, nanti tinggal Bapak ambil. Komponen yang paling utama dari sehat fisik itu adalah pola makan, waktu istirahat, olahraga, dan menjaga kebersihan. Ini ada ayat-ayat Qurannya di belakang, ada satu-satu kita bisa lihat. Tapi nanti waktunya habis kalau saya cerita ini. Kemudian ada sehat emosi, kemampuan seseorang untuk mengelola, mengekspresikan emosinya secara positif, adaptif dalam berbagai situasi. Apa itu sehat emosi? Ada mengendalikan amarah, sabar, syukur, tawakal, baik sangka, ikhlas. Ini semuanya ada ayat-ayat Qurannya. Ini yang diteliti dalam disertasi saya, dan ini bagian penting karena kalau sehat ada segumpal daging, kalau sehat daging tersebut maka akan baik seluruhnya, kalau buruk akan buruk sebelumnya. Ini ada sehat spiritual, keadaan seseorang di mana ia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya atau Allah, yang bisa berupa keyakinan, nilai, tujuan hidup. Contoh sehat spiritual, salat, puasa, sedekah, doa, membaca Quran, dan amal soleh. Bapak Ibu tahu bahwa ternyata di UGM udah banyak sekali penelitian disertasi S3 tentang bagaimana latihan pasrah diri atau zikir untuk penyembuhan kesehatan. Bahwa ternyata Dr. Agus Rahmadi, dokter dari UI tahun 2023 juga menyampaikan bahwa bagaimana bacaan Quran itu ternyata berpengaruh terhadap bakteri jahat di dalam tubuh kita. Jadi dibacain Quran itu bakteri-bakterinya ternyata menjadi lebih sedikit. Dilakukan 4 percobaan, dikasih tidak diapa-apain, dikasih musik klasik, dikasih puisi-puisi Arab yang pakai bahasa Arab, dan dibacakan Quran. Tentang hasilnya yang dibacakan Quran itu adalah yang lebih baik. Kemudian ini juga ada sedekah, ada doa, membaca Quran, amal saleh, itu semua sudah ada di Pak Miswar. Saya kasih satu persatu hasil riset dan disertasinya. Dr. Osuri dari Jepang mendapatkan Nobel Kesehatan tingkat dunia tahun 2016 ketika dia meneliti bahwa mereka bilangnya intermittent fasting, puasa itu pada saat orang puasa kan lambungnya diistirahat. Nanti bisa tanya Dr. Indra. Kalau riset-risetnya Dr. Indra yang paling paham, lambungnya istirahat. Ketika lambungnya istirahat nggak makan, itu ternyata terjadi perbaikan atau regenerasi sel di dalam tubuh. Allahu Akbar ya. Kalau saya rekomendasi Bapak Ibu nanti nonton videonya yang udah saya berikan. Waktu saya nonton itu saya juga sampai nangis gitu, sampai bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ini udah setelah ini ternyata selama ini nggak bisa lihat. Alhamdulillah teknologi membuat kita bisa melihat seperti apa proses kimia di dalam tubuh kita gitu. Oke. Nah kemudian ada sehat sosial. Bapak Ibu di Harvard ada penelitian 83 tahun. Profesor Robert Waldiner yang bilang, kalau orang mau sehat dan bahagia, yang paling nomor 1 syaratnya, ada beberapa syarat lain, adalah dia punya hubungan yang baik dengan lingkar satunya. Istri dengan suami, suami dengan istri, anak, sahabat terdekat. Begitu juga penelitian di Blue Zone selama 20 tahun. Blue Zone itu orang yang hidupnya umurnya di atas 110 tahun, Bapak Ibu. Jadi ada 5 negara di dunia yang penduduknya, salah satu bagian penduduknya umurnya di atas 110 tahun dan tetap sehat. Namanya Blue Zone, nanti di Google aja. Atau centenarian namanya, yang sudah di atas 100 tahun. Nah itu diteliti. Seperti apa sih pola makan, pola hidup, pola olahraga, pola ibadah. Ternyata salah satu kuncinya dia memiliki hubungan sosial yang baik, baik dengan lingkungan terdekatnya. Makanya kalau lihat ayat Qur'annya di sini ada hubungan yang baik dengan suami, dengan istri, dengan anak gitu ya. Yang terakhir adalah sehat ekonomi. Nah ini mungkin buat kita perlu juga pencerahan tentang sehat ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Nah, ternyata di dalam Quran itu yang namanya bekerja adalah ibadah, yang namanya bekerja adalah jihad fisabilillah. Yang namanya bekerja ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh yang lain kecuali dengan kita itu bekerja, mencari nafkah. Tentu bekerjanya di usia tertentu yang sesuai dengan
yang kita mampu. Tapi bukan berarti kalau udah pensiun santai-santai aja lah. Kayak Pak Maswar ini, Masya Allah gitu ya. Beliau kemudian mendedikasikan untuk membantu orang lain melalui terapi kesehatan Alzheimer. Jadi bekerja itu bukan berarti bahwa dapat gaji, dapat uangnya tiap bulan gitu ya. Tapi bekerja itu adalah dapat gaji, dapat uang berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Mana loh? manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adalah konsepnya. Nah ini ada sehat fisik. Nanti Bapak Ibu bisa baca apa nih pola makan dan minum, kurangi karbo, gula, perbanyak buah dan sayur. Ini sebenarnya banyak isinya dari Dokter Indra. Kemudian dalam satu kali makan hanya makan satu jenis protein. Mengunyahnya 33 kali sebelum ditelan. Bapak Ibu, ini medisnya. Dan ternyata riset di Jepang. Kenapa Bapak Ibu kalau kita nelennya mengunyahnya itu lama, ternyata otak itu baru ngasih tahu ke lambung itu sudah kenyang, itu 15 menit sampai 20 menit. Jadi kalau kita makannya cepat-cepat, kita nggak rasakan, jadi kita makan terus. Makanya hadis Rasulullah berhenti makan sebelum. Iya, nanti dokter ini punya tuh data lambungnya, kapasitasnya berapa, kalau dikasih makan dia jadi melar dan lain sebagainya. Jadi semakin belajar Quran, semakin belajar hadis, semakin sadar dan tahu Quran dan hadis itu langsung dibuat oleh Allah. Karena riset-risetnya dibuktikan saat ini Bapak Ibu. Saya sama suami baru kembali dari Jepang. Baru kembali sih sudah beberapa waktu lalu dari Jepang, anak kami kebetulan sekolah di sana. Di sana itu kita susah lihat orang yang overweight, yang badannya gemuk, susah ya dokter Indra. Semua itu gresek gitu, umur 70, 80 masih gresek. Jadi dokter Indra yang di sini kelihatan kurus, kalau di sana biasa-biasa aja bawa gitu. Saya jadi gendut banget kalau di sana. Itu semua orang. Jadi kalau Jepang itu kalau nggak salah kesehatannya nomor 3 di dunia. Terus makan buah dan sayur saat perut kosong. Kalau kita ada acara prasmanan, kita makan dulu yang banyak. Terakhir baru kita makan buahnya gitu ya Bapak Ibu. Padahal harusnya saat perut kosong. Kenapa? Kalau misalnya tidak saat perut kosong, berat si lambungnya untuk mengeluarkan enzim-enzim. Dokter Indra yang tahu ada berapa enzim di dalam perutnya, nanti kita tanya pada beliau. Hindari makanan yang mengandung 7P. Supaya itu ada pemanis, pengembang, pemutih, pewarna, pengawet, perisai, pestisida. Bapak Ibu tahu nggak sekarang 40 anak kecil itu cuci darah di RSCM setiap hari. Kenapa kayak gitu? Karena pola makannya nggak sehat. Semua makanan mengandung pemanis, pengembang, pemutih, pewarna, pengawet, perisai, pestisida. Kenapa? Karena enak. Karena iklannya sangat luar biasa. Padahal kalau kembali ke dalam ayat Qur'annya, bilangnya makanan yang halal dan baik. Nanti di belakang. Bukan cuma halal doang, dan jadi harus selain halal harus baik Bapak Ibu. Ini saya disclaimer-nya juga masih belajar. Terus target berat badan ideal, ayo dihitung tinggi berat badan, kurangin aja dengan 100. Tingginya 170, berarti kurangin dengan 100 berapa? 60, dikurangin 10%, kurang 56. Yo, artinya berapa banyak ini yang ideal Dokter Indra dengan beberapa bapak itu coba lihat. Masya Allah. Terus pola olahraga. Nah setiap hari minimal 45 menit jalan kaki. Saya tulis Lintintung. Kenapa? Karena kebetulan saya suami ketua 2 Lintintung, saya ketua bidang usaha dan kerjasama Lintintung, dan beliau kalau kasih resep di balik resepnya ditulis latihan Lintintung. Makanya disebut terapi ini benar Bapak Ibu. Jadi beliau kalau ada pasien-pasien spesialis penyakit dalam itu ditulis. Kenapa? Karena memang dalam pengalaman beliau sendiri sebagai seorang dokter melakukan sendiri untuk dirinya, nanti kita bisa tanya, itu luar biasa manfaat dengan izin Allah dari terapi Lintintung. Saya waktu ikut pertama Lintintung jalannya ngesot Bapak Ibu karena jatuh di tulang ekornya. Alhamdulillah dengan izin Allah satu kali latihan Allah anugerahkan kesembuhan, dari situ saya buka sasana. Makanya yang belum ikut Lintintung angkat tangannya. Ayo nyobain. Pak Maksud itu punya kisah luar biasa dengan kondisi jantungnya yang sudah diri ya Pak. Luar biasa dengan izin Allah, makanya disebutnya terapi. Karena bukan hanya olahraga biasa, tapi diniatkan oleh penemunya untuk bisa jadi kesembuhan untuk semua. Ayo ikut latihan hari apa Pak Maksud? Selasa, Jumat, Ahad bisa latihan di sini. Kami bulan lalu latihan di sini, biar masjidnya langsung jatuh cinta. Makanya saya bilang, Pak saya jatuh cinta sama masjidnya, boleh nggak ikut? Kebetulan saya di Dewan Masjid ini.
Saya pengurus di Dewan Masjid. Pola tidur, usahakan tidurnya maksimal jam 22. Tidurnya maksimal kayak Rasulullah habis bisa kalau tidak ada hal yang penting tidur gitu ya. Kenapa harus begitu? Karena pada saat kita tidur itu tadi harus dilihat video tubuh manusia, dia melakukan regenerasi sel. Tiap hari 40 juta sel kita mati Bapak Ibu. Dari 40 triliun sel. Nah itu diregenerasi, dibuat sel yang barunya itu pada saat kita tidur salah satunya. Karena itu tidur itu menjadi bagian yang penting untuk kita mengistirahatkan fisik ini untuk dia bisa meregenerasi. Pola kebersihan, jaga kebersihan diri dan lingkungan, mandi 2 kali sehari, stop rokok dan alkohol. Kalau dokter Ida, dia memilih menjaga wudhu untuk menjaga kebersihannya. Kemudian kontrol rapi dan rutin. Bukan berarti bahwa aku udah sehat paripurna, aku udah usah ke dokter-dokter dari itu. Kita harus punya parameter bahwa benar kita sehat paripurna. Yang paling mudah parameternya kedokteran, cek gulanya, cek diabetesnya, cek tensinya gitu ya. Jadi harus ada parameternya, karena itu tetap rutin. Orang-orang pada bilang dokter ini semua protokolnya diarahkan ke Quran gitu. Nanti nggak takut dok, jadi rumah sakitnya sepi kalau begitu gitu. Untuk pemeriksaan dan parameternya mendukung bahwa Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu tetap harus datang untuk periksa dan untuk cek. Nah ini sehat, emosi, doa, tulus, ikhlas, perbanyak senyum, jangan marah, benci, maafkan orang lain. 7B, bertaubat, berdoa. Jadi dokter ini resepnya kayak begini. Jadi dokternya selalu bilang sama pasiennya, Bapak Ibu, saya kasih obat ya, buat Bapak Ibu tenang, tapi cuma sebentar. Ini tenangnya pakai obat cuma sebentar. Kalau Bapak Ibu mau tenang benar-benar, kembali lagi ke sehat spiritual dan sehat emosinya. Ini ada ayat-ayat Qurannya semua nanti di belakang Bapak Ibu ini surat apa, ayat berapa, ayat berapa, tafsirnya seperti apa ada. Nah ini sehat spiritual yang tadi saya cerita, ada sedekah subuh, jaga wudhu, salat tahajud, membaca Quran, doa, zikir, puasa. Ini riset naskah disertasi S3 dari teman-teman lain yang ada di UGM, yang ada di UIN, kemudian di PTIK tentang bagaimana sehat spiritual ini. Ada salat tahajud, Prof. Soleh tahu ya Pak, untuk mengobati kanker. Itu juga disertasi cum laude-nya beliau. Ternyata kanker dalam disertasinya beliau bisa membaik kondisinya dengan izin Allah lewat salat tahajud karena hormon-hormonnya keluar pada saat hormon kesembuhannya keluar pada saat dia salat tahajud. Kembali lagi ke ayatnya tadi, jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Kalau kita yakin kepada Allahnya dan Allah berkehendak ini sembuh. Nah ini jalin hubungan yang harmonis yang tadi saya bilang antara suami istri, anak, orang tua, kakak, adik, lingkungan, tetangga, tempat bekerja. Penelitian 83 tahun di Harvard Medical School ternyata kunci sehat dan bahagia dalam memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan sahabat. Jadi dari sekarang bilang sama dirinya, aku sahabatannya dengan siapa ya bersama-sama. Kan centenarian begitu Bapak Ibu. Kalau di centenarian 3 generasi dia masih ditemani. Jadi ada kakek yang masih jalan dengan olahraga pagi, ngobrol dengan cucunya. Bahkan kalau di Italia mereka tinggal dalam satu rumah. Seperti itu menjaga supaya tidak kesepian, tidak sendirian. Kalau nggak ada anak cucu sibuk semua cari sahabatnya. Datang ke LinkedIn pun makan-makan, senang-senang, doa bareng. Masya Allah, senang Bapak Ibu, senang. Saya menulis surat ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa kita punya komunitas LinkedIn ini, Altekes Indonesia Sejahtera, mudah-mudahan bisa jadi prototyping untuk sehat paripurna.
Suaranya nggak ada. Hilang dari tadi. Ada ngeluh semua suaranya nggak ada. Hmm. Masalahnya di unmute yang dibicara Pak Maswar. Pak Maswarnya harus membuka unmute-nya. Itu merah itu. Ditutup. Gimana kali? Langsung mungkin Masih aja di ditutup. Ya. Pak Maswarnya diingatkan Pak. Itu ditutup itu. Bentar. Kita yang Zoom nggak kedengaran. Sebentar saya WA Pak Maswar. Sudah saya WA juga. Oh Susah sudah banget. juga Bu ya. Ya Tapi oke. Bapak nggak apa-apa, WA aja. Yes, baik-baik Bu. Di unmute bilang Pak. Di mute, sorry di mute. Ini. Mute jadiin unmute. Udah ada 10 menit ini. Saudara sekalian, ya jadi tadi kita memberikan brief singkat ya, disampaikan oleh Uci. Bagaimana kita tadi dengan sedikit atau sekilas kita memahami bahwa struktur tubuh kita yang luar biasa. Ya. Kalau kita kenali, maka akan mudah kita untuk berusaha. Ya, bukan mudah, tapi kita berusaha untuk kemudian bersyukur. Kenapa? Karena organ yang diciptakan tadi kita bisa lihat bahwa seperti ditempel-tempel ya. Mulai dari ototnya, kemudian otaknya, struktur rangkanya itu seperti ditempel-tempel sama otot. Dan tidak mungkin itu bisa diciptakan. Ya, kalau kita lihat satu selnya saja itu seperti pabrik kimia raksasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita masuk satu pabrik kimia raksasa besar, itu satu sel yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan kita tadi punya 37 sel. Bisa dibayangkan, satu rusak berarti rusak satu pabrik kimia raksasa. Nah, bisa dibayangkan organ yang tersusun dari sel itu, kalau nggak dijaga, tadi ada pembuluh darah panjangnya hampir lebih dari 2 kali lingkar bumi. Kalau Bapak Ibu lihat tadi ada saraf. Saraf itu kalau disambung-sambung, maka panjangnya lebih dari 3 kali keliling bumi. Bisa dibayangkan itu ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Allah itu bisa menyambung-nyambungkan ya? Dan kalau Bapak lihat saya yang disampaikan tadi bahwa tubuh kita itu diatur oleh 2 mekanisme utama, yaitu saraf dan hormon. Itu sebabnya tadi kita banyak mendengarkan tadi penjelasan terkait dengan hormon. Berapa jumlah hormon yang ada di tubuh kita? Lebih daripada 50 hormon. Bahkan saya sebagai dokter juga mampu untuk mempelajari semua itu. Ya, betul-betul ilmu kita ini sangat sedikit dikasih sama Allah. Ya, jadi bersyukur kita kalau kita mengenal tubuh kita. Ya. Nah, kita lihat tadi, misalnya rangka kita. Berapa jumlah sendi kita? Ada yang tahu? Benar ya. Karena ada hadisnya itu ya. Jadi kalau sholat duha, berarti kita sedang menafkahi sendi kita yang jumlahnya 360. Jadi itu 360 itu bisa dibayangkan bagaimana kita bisa bergerak adanya pengaturan dari Allah, sehingga sendi dan otot itu bekerja, rangka itu bekerja dengan optimal. Ya, itu sebabnya manusia tersempurna, terbaik, dan semuanya sempurna hanya Rasulullah.
Jadi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ini benar-benar harus melihat contoh-contoh sempurna yang diberikan oleh Allah pada Rasulullah. Tidak hanya sempurna dari fisiknya, tapi sempurna dari jiwanya, spiritualnya, ekonominya, dan sosial. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 kalau kita tidak paham ini, kemudian dari sebelum kita lahir sudah disiapkan oleh kedua orang ibu bapak kita calon bayi, calon generasi ke depan yang harus sehat, paripurna, lima-limanya sehat. Baru Indonesia Emas itu bisa terwujud. Kalau enggak, sulit Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita nggak paham tadi. Fisik kita yang keren ini harus dipelihara. Satu sel rusak berarti rusak satu pabrik kimia raksasa. Apalagi jutaan sel yang rusak. Sampai cuci darah, sampai harus lambungnya harus dipotong, ya karena ada kanker dan seterusnya gitu ya. Harus jantungnya harus dipasang alat supaya apa? Supaya aliran darahnya tetap jalan. Otaknya terpaksa harus dipakai teknik yang sekarang cuci otak itu ya. Ada profesor sekarang ya, profesor Terawan itu ya, yang pernah melakukan itu yang sampai diprotes gitu ya. Kenapa? Kesulitan untuk memperbaiki bagaimana aliran darah yang tersumbat itu kemudian bisa lancar lagi ke otak dan seterusnya. Kalau kita sadar sepenuhnya, maka mudah-mudahan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Allah menyebut di Quran bahwa memang sedikit sekali kata Allah orang yang mensyukuri nikmat fisik, nikmat sehat ini, sehingga kemudian dia merasakan bahwa sebagai hamba yang diberikan semua oleh Allah, dia betul-betul mengemis, kemudian dia menghamba dan berbuat sesuatu. Tadi ada jihad dalam rangka bagaimana bersungguh-sungguh untuk berada selalu di jalan Allah. Atiullah wa atiur rasul. Ya, sehingga dengan demikian betul-betul dengan pemahaman atau kenal diri akan mengenal Tuhan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menambah ya wawasan kita pagi hari ini dalam waktu yang singkat. Ya, bagaimana semua sistem organ itu kurang lebih sekitar 12-an ya, itu bekerja itu secara bersama-sama integrated dan tidak boleh ada yang telat. Kalau ada yang telat kerjanya maka berarti ada ketidakseimbangan. Tadi homeostasis tadi, ya keseimbangan tadi ya terganggu dia. Kalau nggak ada keseimbangan itu gagal dicapai, maka yang terjadi pasti penyakit. Nah, oleh sebab itu kita butuh pengetahuan dan bimbingan dari Allah untuk bisa menata diri kita, untuk kemudian perbaiki diri kita sesuai kemampuan. Ujungnya adalah Allah kasihkan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang terbaik itu tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat kelak. Karena menjadi hamba-hamba yang memperbaiki dirinya, tadi 5 paripurna itu menjadi sesuatu yang menjadi goal kita dalam rangka menjadi manusia yang apa bahasanya Pak Mazhar? Manusia yang paripurna itu manusia apa? Manusia yang paripurna itu jadi fisiknya, jiwanya, semuanya itu ditata sehingga menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Apa namanya itu ya? Kira-kira demikian. Ya, jadi orang yang seperti Rasulullah lah, kira-kira gitu ya. Nah, contoh ini sebenarnya bukan tidak mungkin kita meniru sesuai kemampuan kita. Itu sebabnya maka Allah menyebut bahwa suri teladan terbaik itu ada pada diri Rasulullah. Sehingga semakin kita mempelajari hadis, semakin kita mempelajari Al-Quran, maka mudah-mudahan kita didorong oleh Allah untuk menuju memperbaiki diri. Karena kunci daripada semua ini adalah bukan nanti akan dipertanggungjawabkan itu 3 hal. Satu, apa yang ada dalam pikiran kita. Kedua, apa yang ada dalam jiwa kita, emosi kita. Dan apa yang ada dalam perbuatan kita, ucapan kita. Itu aja yang mintain pertanggungjawab. 3 hal. Jadi saya melihat kita sibuk untuk mengurusi orang lain.
Ya, kita lupa 3 hal ini wajib kita jaga. Ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, emosi kita. Kalau semua kita bikin positif, maka yang terjadi semoga kita dihadiahi surga oleh Allah. Makanya jaga 3 hal. Ya, bagaimana kita bisa berpikiran positif atau berperasaan positif, ya. Kemudian memilih, itu pilihan, ya. Dan bagaimana kita bisa berbuat dan berucap yang baik pada saat kita bicarakan saudara kita, bergibah dan seterusnya, berarti kita sudah berbuat sesuatu yang tadi, kalau kita lihat, tadi ada penelitiannya, ucapan, doa, dan seterusnya itu mempengaruhi tubuh kita. Ya, tadi seperti air, ya, penelitian Mas Monto tadi, bisa merubah struktur tubuh kita. Pada saat kita mengucapkan sesuatu yang negatif, kita berbuat sesuatu yang negatif, maka itu tubuh kita yang bermasalah. Juga punya impact saja kepada orang lain. Nah, yang nanti dipertanggungjawab itu bukan orang lain. Apa kata orang, kita nggak bakal bisa menjaga kata orang. Apa pikiran orang, nggak bakal kita jaga. Apa perbuatan orang, nggak bakal bisa. Yang penting kita melakukan perbaikan kepada diri kita, maka semoga itulah nanti yang ayat yang Bapak sering baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Jadi orang-orang yang nanti akan dihadiahkan surga pasti orang-orang yang namanya kesadaran yang memunculkan tadi kedamaian, ketenangan, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu keluar, ya, mampu mengendalikan hawa nafsunya dari hawa nafsu yang rendah, marah tadi adalah sesuatu yang rendah, yang energi negatif. Tapi pada saat Bapak nahan marah, jadi baik, damai, peace, dan seterusnya, berarti Bapak sudah memberi energi positif. Jadi kalau orang-orang yang masih suka marah, masih suka sedih, masih suka ini, nggak bisa terima takdir Allah, maka dia berada di energi negatif. Nah, energi positif itu adalah peace, damai, berbuat baik, dan kemudian mencerahkan, ya, membahagiakan, memaafkan, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang keluar dari level energi negatif menuju energi positif ini, maka ini yang dimaksud jiwa yang tenang tadi, jiwa yang mutmainnah, ya, yang tidak pada level jiwa yang amarah, jiwa yang lawamah, tapi jiwa yang mutmainnah. Nah, kalau kita terus melatih diri kita untuk sampai pada level ini, maka inilah orang-orang yang dirindukan oleh surga itu. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian Pak Mazwar. Mudah-mudahan bisa membantu untuk diskusi, ya. Iya, silakan. Langsung ada tanya jawab kita. Silakan. Assalamualaikum. Melihat penjelasan tadi dan apa yang kita alami sehari-hari, sebenarnya ada timbul pertanyaan karena tadi digambarkan tubuh seperti pabrik raksasa yang 37 triliun tadi, artinya begitu kompleksnya. Tapi kadang-kadang kita tergelitik untuk bertanya, pabrik raksasa sekian besarnya itu sebenarnya chipnya di mana? Chipnya di mana dalam artian begini, kalau kita dalam religius mungkin disebut nyawanya, ya. Karena kenapa saya tanya? Karena yang di depan saya, insya Allah orang yang mempelajari sangat mendalam mengenai ilmu penyakit dalam, otomatis tubuhnya barangkali kalau katakanlah tidak tepat bisa kayak simptomnya. Karena saya pribadi pernah mendampingi orang di mana saat-saat terakhir, kalau menurut awam, begitu tekanan darah itu menuju ke 0, itu nyawa itu hilang. Artinya apakah ini berarti si chip atau nyawa itu ada di 37 triliun tadi atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa, ya. Jadi saya jawab langsung saja, ya, bahwa tubuh kita pada usia kehamilan ibu
ya usia 40 hari kurang lebih ya. Maka Allah meniupkan apa? Ruh. Yes. Jadi ruh ini, fisik ini nggak bakal bisa jadi bergerak, kemudian jiwanya nggak hidup kalau chip ini nggak masuk. Jadi ruh ini masuk, maka tubuh tadi itu baru bisa berfungsi semua. Jadi hormon tadi yang diproduksi, otak yang memproduksi begitu banyak hormon. Kemudian enzim yang bekerja, yang jumlah enzim itu 1.300-an. Ya. Jadi hormon lebih dari 50 ya. Dan semua itu diproduksi oleh otak. Itu nggak bakal bisa kerja kalau tadi ruh ini nggak dimasukin sama Allah. Jadi itu sebabnya maka Allah menciptakan manusia, kemudian meniupkan ruh sebagian ciptaannya itu, sehingga sel tadi yang seperti pabrik kimia raksasa baru bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja. Itu yang sebabnya maka pada saat kita dicabut, maka semua fungsi-fungsi tadi selesai sudah. Berhenti dia bekerja. Jadi kalau pabrik kimia raksasa tadi sedang hidup, ya pada saat dia hidup, maka pada saat dia sudah dicabut, semua mekanisme neurohormonal, segala macam yang kompleks itu metabolisme yang saya sebut tadi itu mati. Dan itu dalam kurun waktu yang tertentu ya. Masih bisa nggak dimanfaatkan? Masih bisa. Itu sebabnya maka ada transplantasi. Jadi diambil pada saat kita meninggal, diambil segera. Supaya masih bisa diselamatkan, supaya ini bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi chipsnya sebenarnya adalah tadi ruh itu yang menggerakkan sel itu bisa berfungsi. Nah, berfungsi sel itu ada di sana tadi saya berikan ada satu sel gambaran yang di foto dengan mikroskop khusus ya. Jadi sel yang kecil itu ya kemudian di dalamnya itu ternyata kompleks sekali. Kalau boleh nanti dilihat lagi slide-nya itu nanti. Itu satu sel itu banyak sekali fungsinya, tapi ada satu yang paling penting, yaitu yang disebut dengan mitokondria. Jadi Bapak baru bisa bekerja karena di sel yang namanya mitokondria itu ya, bagian organel sel itu, dia memproduksi ya energi. Nah, energi itu dari makanan kita, kemudian dibentuk namanya ATP. ATP barang orang sedang Nggak ada yang ngantar aku tadi. itu ATP itu energi yang dibentuk oleh sel itu di tempat yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria itu kalau dia sudah menghasilkan ATP, maka ATP ini bisa dirubah menjadi ADP dan energi. Bapak Ibu baru bisa kalau misalnya kurang nutrisi, kurang makan jadi lemas dan seterusnya. Karena energi ini nggak ada. Energi ini yang menggerakkan semua metabolisme tubuh kita. Ya. Dengan melalui apa? Melalui tadi ada saraf dan hormon yang ngatur komunikasi. Ini kayak Menkominfo. Jadi dia ini berfungsi ngatur semua itu. Ya, dari otak kita ya dikeluarkan hormon. Dia organ-organ yang menghasilkan berbagai macam hormon dan enzim atur sama tadi mekanisme yang dibikin oleh Allah dan itu sempurna seperti suatu pabrik kimia raksasa sedang beroperasi. Keren nggak itu Bapak Ibu sekalian? Keren banget. Itu baru bisa selesai. Dan itu kayak orkestra. Tahu orkestra Bapak Ibu? Kan banyak tuh ya peserta ya orkestra itu. Tapi iramanya enak sekali. Itu yang dimaksud. Gak mungkin orang bisa menciptakan orkestra itu di tubuh kita yang kompleks atau saya menyebut super kompleks. Ya, sehingga kita hanya bisa menyebut Allah. Nggak bisa. Mekanisme itu otomatis ada saraf yang namanya saraf sadar. Ada yang tidak sadar, ya. Kayak jantung pompa sendiri kan tanpa Bapak perintah. Ya, dan segala macam. Itu karena ada ruh tadi sebagai chip. Kira-kira gitu ya.
masukkan di mana chip, apakah ada 3 juta sel, chipnya tadi atau dimasukkan di mana? Iya, jadi dimasukkan Enggak, setelah kedokteran dimasukkan ke organ yang mana? Oh, nggak ada informasi dari tapi itu ditiupkan bahasa ditiupkan. Nah, ditiupkan itu artinya dia kayak Bapak nyalain ini laptop ya. Ya kan? Kalau pada saat dicolok ke listrik baru dinyala lampu itu atau ini. Kayak gitu juga. Pada saat dicolok langsung nyala, yang sistem semua nyala. Nah, itu kira-kira. Jadi kemana organnya? Enggak ke satu organ. Ya, jadi chip langsung di kayak listrik masukin langsung nyala. Jadi kita bisa ini seperti yang sekarang. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah jam 6, jadi mohon maaf kalau mungkin nanti Bapak Ibu ada pertanyaan untuk ini, beliau masih ada karena kita ajak untuk sarapan, karena sarapannya juga alhamdulillah sudah siap. Jadi mohon maaf ya, kami cukupkan aja ya sampai di sini ya Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda Uci dan Dr. Indra yang sudah memberikan paparan dengan lengkap dan lebih baik. Semoga menjadi amal ibadah dan lebih baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dokter, Bu Dokter, dan Pak Maswar. Terima kasih Ini semuanya. kalau ini matinya gimana ya? Entar masih ini. Di mana pencetnya kalau mati? Emang dari WA Ibu kirim ya? Oh iya.